Di dunia otomasi AI yang perkembangannya cepet banget, ada satu perdebatan besar yang lagi ramai banget dibicarain. Pertanyaannya adalah, apakah NN yang selama ini jadi andalan kita semua sebenarnya udah diambang kepunahan? Atau jangan-jangan malah jadi makin penting dari sebelumnya? Nah, yuk kita bedah tuntas. Ini nih pertanyaan inti yang kayaknya ada di kepala banyak orang di komunitas kita. Gimana enggak? Kan sekarang banyak banget alat baru yang canggih yang bisa bikin sistem rumit cuma dari beberapa kalimat perintah aja. Jadi wajar kalau banyak yang mikir, duh ngapain ya buang-buang waktu lagi belajar pembangun visual kayak NN10? Oke, biar kita semua paham kenapa perdebatan ini bisa jadi sepanas sekarang, kita perlu mundur dikit dan lihat sejarahnya. Dulu banget kita ada di fase coding manual yang, ya, rumitnya minta ampun. Terus, kita masuk ke era pembangun visual yang lebih enak dipakai, lebih ramah. Nah, sekarang ini kita tuh lagi di gerbang fase ketiga, alur kerja agentik, di mana AI yang ngerjain sebagian besar tugas beratnya. Pergeseran inilah yang jadi sumber perdebatannya. Baik, mari kita mulai dari satu sisi dulu ya. Ada 4 argumen yang cukup kuat nih, yang bilang kalau masa kejayaan alat kayak NN ini mungkin, ya, akan segera berakhir. Argumen pertama itu namanya komodifikasi. Gampangnya gini deh, ingat gak zaman tahun 80-an, jadi operator komputer itu sebuah profesi? Atau dulu pas bikin website pakai HTML itu rasanya kayak punya kekuatan sihir? Tiba-tiba datang Wix, datang Squarespace, dan sekarang semua orang bisa bikin website. Nah, argumennya adalah hal yang sama persis lagi terjadi sekarang di dunia keahlian otomasi. Poin kedua itu soal efisiensi. Ini gila banget sih. Sesuatu yang mungkin butuh waktu seharian atau bahkan sepanjang akhir pekan buat saya kerjain di NNN, sekarang bisa dibikin cuma dalam hitungan menit. Cuma pakai satu perintah di platform agentic. Lompatan kecepatannya ini drastis banget. Jadi, ya, sulit buat diabaikan. Selanjutnya, yang ketiga, kurva pembelajaran. Oke, iya, Android Einhand memang lebih gampang daripada ngoding dari nol. Tapi, jujur aja deh, kalau alur kerja kita udah mulai rumit, udah banyak cabang logikanya, banyak manipulasi data, itu tetap butuh pemahaman teknis yang dalam. Nah, ini jadi tembok penghalang buat orang-orang non-teknis. Sementara, alat-alat agentic baru ini datang dengan janji manis. Udah, bilang aja maunya apa, biar kita yang urus. Dan yang terakhir, alur kerja yang super kompleks di NN itu bisa jadi mimpi buruk pas lagi ngedebug. Kita harus ngetrace satu persatu nodenya secara manual. Bandingin sama alat agentic, kita tinggal bilang, kayaknya ada yang salah di bagian ini. Dan AI-nya bakal coba benerin sendiri. Beda banget kan rasanya? Eits, tapi tunggu dulu, ceritanya nggak sesederhana itu. Sekarang yuk kita balik koinnya, kita dengerin argumen yang nggak kalah kuatnya, tentang kenapa N8N itu bukan cuma bertahan, tapi mungkin justru jadi lebih penting dari sebelumnya. Nah, ini mungkin poin yang paling krusial dari semuanya. Kita nggak bisa gitu aja loncat ke alat AI paling canggih, terus berharap hasilnya bakal ajaib. Nggak bisa. N8N itu ibarat tempat latihan, tempat gym terbaik buat belajar fondasinya. Gimana sih cara kerja API, apa itu webhook, gimana membangun logika proses bisnis. Tanpa dasar ini, kita cuma bakal jadi orang yang neken tombol tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi di belakang layar. Terus, ada soal kontrol. Di NN, Anda itu pilotnya. Anda bisa lihat setiap langkahnya, paham aliran datanya gimana, dan ngedebug secara visual. Kendali penuh ada di tangan Anda. Sebaliknya, di banyak alat agentic, kita seringkali cuma jadi penumpang. Kodenya itu ada di dalam kotak hitam. Dan pas ada masalah ya kita cuma bisa berharap AI-nya pintar buat benerin sendiri. Jangan lupain juga soal keandalan. N8 itu platform yang udah teruji, udah mateng, stabil, komunitasnya besar, dan perilakunya bisa kita prediksi. Nah, platform-platform baru yang canggih ini, walaupun keren, seringkali masih di tahap eksperimen. Bisa jadi kurang bisa diandalin buat proses bisnis yang benar-benar kritis. Dan ini membawa kita ke argumen terakhir buat NNN soal pinter-pinter milih alat yang tepat buat pekerjaan yang tepat. Logikanya sederhana aja, kalau Anda bisa bikin solusi dalam 10 menit di NNN, ngapain dibikin jadi proyek berjam-jam di alat lain yang lebih rumit? Ini soal cerdas milih perkakas, bukan cuma ngejar teknologi paling baru. Jadi, setelah kita dengerin kedua sisinya, kesimpulannya apa dong? Siapa yang menang? Nah, disinilah cara pandang kita harus diubah total. Kesalahan terbesarnya adalah ngelihat ini sebagai pertarungan engine versus alat AI. Kenyataannya itu jauh lebih menarik. Ini bukan pertarungan, ini lebih kayak sebuah tangga. Coba deh bayangin, otomasi modern itu kayak tangga yang punya 3 anak tangga.
Paling bawah ada solusi berbasis template, buat tugas-tugas simpel. Di tengah ada pembangun visual kayak NETN. Nah, disinilah tempat kita benar-benar belajar dan bangun fondasi yang kokoh. Dan di paling atas, baru ada platform agentik buat proyek yang super duper kompleks. Jadi ini bukan pilihan, ini adalah sebuah jenjang kemahiran. Nah, dengan pemahaman baru ini, terus gimana dong langkah kita ke depannya? Jawabannya bukan tentang milih satu alat dan setia selamanya, tapi tentang punya strategi yang cerdas, yang disesuaikan sama posisi kita sekarang. Oke, kita bikin lebih praktis ya. Kalau Anda masih pemula, jangan ragu. Mulai dari NN. Kuasai fundamentalnya sampai benar-benar paham luar dalam. Kalau Anda udah di level menengah, ini saatnya buat nambahin isi kotak peralatan Anda. Pakai NN buat solusi yang cepat dan andal, sambil mulai coba-coba alat generatif. Dan kalau Anda udah mahir, lupakan soal loyal sama satu merek. Jadilah agnostik. Fokusnya cuma satu, masalah bisnis apa yang perlu dipecahkan. Karena pada akhirnya, semua ini bakal balik ke satu kebenaran yang simpel banget. Klien Anda atau bos Anda, mereka nggak akan nanya, kamu pakai alat apa? Mereka cuma akan nanya, masalah saya beres gak? Alat itu cuma cara, tujuannya ya solusi. Kalimat ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Pergeseran pola pikir yang kita butuhkan adalah dari sekedar jadi pengguna N8NN menjadi seorang arsitek otomasi. Yaitu seseorang yang bisa mendiagnosis masalah dulu, ngerancang cetak birunya, baru deh setelah itu milih alat mana yang paling pas buat ngebangun solusinya. Jadi saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan ini buat direnungkan. Saat Anda merencanakan perjalanan belajar ke depan, tujuan Anda itu mau jadi ahli di satu alat tertentu atau mau jadi ahli dalam memecahkan masalah? Karena pilihan itulah yang bakal menentukan segalanya.